Di beberapa daerah terpencil di Amerika Serikat, masih ada kelompok Mormon fundamentalis yang hidup dengan aturan mereka sendiri. Sekilas, mereka tampak seperti komunitas yang tenang, sangat terfokus pada agama, tetapi ketika Anda mulai mendengarkan apa yang terjadi di dalam, banyak hal berubah. Ada aturan-aturan aneh, kebiasaan-kebiasaan yang mengejutkan, dan cara-cara merasakan seks yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Apa yang bagi banyak orang merupakan sesuatu yang intim dan pribadi, bagi mereka penuh dengan ketentuan, aturan, dan harapan. Hubungan tidak selalu dimulai dengan cinta, dan kendali atas kehidupan pribadi seseorang bisa lebih kuat dari yang diharapkan. Ada hal-hal yang tidak dibicarakan secara terbuka, tetapi semua orang di sana tahu. Antara tradisi kuno dan amanat agama, praktik yang seolah berasal dari era lain bercampur aduk. Rahasia seksual apa yang masih tersembunyi di komunitas ini? Selamat datang di Mundare. Hari ini saya akan menunjukkannya kepada Anda. Mari kita mulai. Ruang pertobatan. Pengakuan keinginan yang dipaksa. Di setiap gereja, Mormon fundamentalis ada ruangan yang membuat semua orang takut untuk masuk. Tidak memiliki nama resmi, tetapi fungsinya diketahui. Wawancara yang paling sensitif dilakukan di sana. Seharusnya tempat itu menjadi tempat untuk menolong, tetapi bagi banyak orang, itu adalah tempat untuk memberi tekanan. Semuanya dimulai dengan panggilan. Alasannya tidak dijelaskan. Mereka hanya mengatakan bahwa perlu bicara. Orang tersebut masuk, duduk, dan di hadapan seorang pemimpin harus menceritakan apa yang telah dirasakannya, dipikirkannya, atau dilakukannya. Pertanyaannya jelas. Apakah Anda melakukan masturbasi? Siapa yang Anda pikirkan? Apakah Anda melakukannya lebih dari sekali? Jika Anda tidak menjawab dengan baik, mereka bersikeras. Mereka tidak mencari kenyamanan atau pengertian. Mereka ingin Anda berbicara. Katakan sesuatu. Dan jika Anda tidak memberitahu, mereka berasumsi Anda menyembunyikan sesuatu. Jika Anda berbicara, Anda mendapat tugas yang diberikan. Kadang-kadang berpuasa, di waktu lain belajar lebih banyak atau membolos rapat. Setelah mengaku, orang tersebut tidak keluar dengan cara yang sama. Dia tidak lagi memiliki penampilan yang sama. Beberapa teman tumbuh terpisah. Yang lain menghindari menyebutkannya. Namun suasananya berubah. Dia tidak lagi menjadi bagian dari kelompok dengan cara yang sama. Pesannya jelas, keinginan tidak mudah dimaafkan. Ada yang mengatakan apa yang tidak mereka lakukan hanya agar dibiarkan sendiri. Yang lain menyembunyikan sesuatu untuk menghindari hukuman. Tetapi semua orang belajar bahwa tidak aman untuk berbicara. Tidak ada dukungan, hanya aturan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan seks diperlakukan sebagai kesalahan yang perlu diperbaiki. Ruangan itu tidak berubah bentuk, meskipun lokasinya berubah. Selalu dingin, selalu serius, selalu tidak nyaman. Apa yang dikatakan di sana dapat disembunyikan, tetapi pengaruhnya nyata. Setelah melaluinya, tak seorang pun merasakan hal yang sama. Tidak bebas, tidak bersih, dan tidak aman. Pernikahan abadi. Ketika sepasang suami istri menikah di komunitas ini, mereka tidak sekadar menandatangani selembar kertas. Mereka membuat perjanjian yang menurut mereka melampaui kehidupan. Hal ini disebut penyegelan abadi. Artinya, ikatan ini tidak akan pernah putus, bahkan setelah kematian. Namun ini bukan sekedar masalah simbolis. Komitmen ini juga mencakup kehidupan seksual. Seks dalam pernikahan tidak dipandang sebagai pilihan bebas, tetapi sebagai bagian wajib dari jalan spiritual. Tidak memiliki hubungan dapat menjadi penyebab kekhawatiran dalam kelompok. Jika seseorang mengaku bahwa mereka tidak merasa intim dengan pasangannya, mereka disarankan untuk mencari bimbingan dari pemimpin atau bahkan menerima pengunjung untuk membantu mereka berhubungan kembali. Tekanannya tidak eksplisit, tetapi semua orang memahaminya.
Ada pembicaraan yang mengajarkan bahwa keintiman antara suami istri adalah suatu kewajiban yang berakibat jika diabaikan. Laki-laki diharapkan untuk memimpin dan wanita diharapkan untuk selalu siap, karena ini memperkuat keseimbangan rumah tangga. Bila suatu pasangan mempunyai masalah seksual, kesalahan seringkali ditimpakan pada pihak yang menolak atau menjadi lelah. Itu diartikan sebagai kekurangan rohani. Ada juga aturan internal yang membatasi apa yang boleh dilakukan di ranjang. Tidak semuanya diperbolehkan, bahkan jika Anda sudah menikah. Beberapa pemimpin menjelaskan apa yang benar dan apa yang tidak. Ada batasan pada jadwal, cara mengekspresikan diri, frekuensi. Hal ini tidak dibicarakan secara terbuka, tetapi jika aturan tersebut dilanggar, akan ada konsekuensi dalam kelompok. Pasangan muda menerima peringatan bahkan sebelum mereka menikah. Mereka diberitahu bahwa seksualitas adalah sesuatu yang sakral dan tidak dapat dinodai oleh nafsu di luar ikatan pernikahan. Beberapa bahkan menerima instruksi khusus tentang bagaimana bertindak pada malam pertama mereka bersama. Tujuannya adalah untuk menghindari keraguan atau improvisasi. Seiring berjalannya waktu, banyak wanita mengatakan mereka tidak bisa mengatakan tidak tanpa merasa bersalah. Jika mereka menolak berhubungan seks, mereka dibuat merasa bahwa mereka sedang mempengaruhi persatuan rohani mereka. Beberapa orang belajar untuk diam, sementara yang lain menerima karena mereka tidak ingin terlihat dingin atau terputus dari iman. Para pria juga berada di bawah tekanan, tetapi dalam arah yang berbeda. Mereka diminta untuk mengambil inisiatif, konsisten, dan tidak gagal. Konsep keluarga abadi sangat lazim, sehingga hasrat seksual pun menjadi cara untuk menunjukkan kepatuhan. Hubungan intim tidak hanya dialami antara dua orang, tetapi dengan perasaan harapan kolektif. Sesuatu yang harus tetap aktif, bahkan jika tidak ada koneksi atau keinginan lagi. Aturan di bawah spray, apa yang diizinkan dan apa yang dilarang. Sekalipun mereka sudah menikah, anggota komunitas ini tidak dapat melakukan apapun yang mereka inginkan secara pribadi. Ada batasnya. Sebagian tertulis, sebagian lainnya disampaikan dalam pertemuan tertutup, dan banyak pula yang dipelajari begitu saja melalui tekanan sosial. Tidak diperbolehkan membicarakannya banyak, tetapi semua orang tahu ada aturan yang harus mereka ikuti. Misalnya, ada posisi seksual yang tidak dianggap baik. Jika seseorang menyimpang dari apa yang dianggap alami, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam beberapa kasus, mereka mengatakan bahwa para pemimpin mengetahuinya melalui rumor atau karena salah satu pasangan menyebutkannya saat meminta nasihat. Dari sana, pasangan tersebut diminta untuk menyelaraskan diri dengan prinsip-prinsip tersebut. Ada orang-orang yang diperingatkan agar tidak berhubungan seks pada hari-hari tertentu dalam kalender suci. Lainnya karena menggunakan metode kontrasepsi tanpa izin. Bagaimana mereka seharusnya berperilaku selama acara berlangsung juga dikontrol. Bahasa yang dianggap vulgar tidak boleh digunakan. Anda tidak dapat mencari kesenangan individu. Dan jika salah satu dari keduanya mengeluh atau meminta perubahan, itu ditafsirkan sebagai tanda bahwa ada sesuatu yang salah dengan spiritualitas mereka. Pada banyak pasangan, wanita tidak memiliki suara untuk mengatakan apa yang ia suka atau tidak suka. Dia diharapkan menerima apapun keputusan suaminya. Ada kasus di mana mereka mencoba membicarakan subjek itu dengan wanita lain, tetapi bahkan di antara mereka sendiri, hal itu tidak banyak dibicarakan. Seksualitas dibungkam, seakan-akan merupakan sesuatu yang memalukan, meski hal itu diperbolehkan dalam pernikahan. Kadang-kadang pemimpin menawarkan sesi konseling untuk pasangan. Dalam pertemuan ini, apa yang benar dan apa yang tidak diperkuat. Seks dikatakan sebagai berkah, namun ada syaratnya. Jika pasangan tidak mengikuti ketentuan ini, mereka mungkin kehilangan martabatnya untuk memasuki kuil atau dianggap tidak berkomitmen. Ketakutan melanggar aturan-aturan tersebut membuat banyak orang enggan mengeksplorasi hal baru bersama pasangannya. Mereka lebih suka berpegang pada hal-hal dasar, pada apa yang dilakukan orang lain, untuk menghindari risiko. Hal ini menciptakan hubungan mekanis, di mana kontak intim menjadi rutinitas yang ditandai oleh aturan-aturan yang tidak terlihat.
Bahkan ketika semuanya tampak baik-baik saja, ada semacam pengawasan terus-menerus. Jika seseorang berubah sikap atau tampak jauh, anggota lain dapat bertanya. Dan jika rumor menyebar, meski tidak ada bukti, hal itu tetap dapat disampaikan kepada mereka. Apa yang terjadi di dalam ruangan tidak akan berhenti di situ. Mungkin sampai ke telinga para pemimpin atau anggota keluarga, dan sejak saat itu menjadi urusan masyarakat. Istri bersama. Struktur poligami rahasia. Poligami masih dipraktikkan di beberapa cabang fundamentalisme Mormon. Masih ada kelompok di mana seorang pria lajang hidup dengan beberapa istri. Itu bukan masalah pribadi. Itu adalah bagian dari sistem keagamaan yang dipaksakan sebagai kewajiban. Dan semuanya dimulai dari hierarki tertinggi. Siapapun yang memiliki wewenang lebih besar dalam kelompok, biasanya memiliki lebih banyak istri. Mereka tidak mengatakannya seperti itu di depan umum, tetapi secara internal hal itu dipahami sebagai bagian dari tatanan surgawi. Pemimpin menugaskan wanita kepada pria. Kadang-kadang mereka adalah janda. Di waktu lain mereka adalah orang-orang muda yang baru saja meninggalkan masa remajanya. Ada yang tidak ditanya. Mereka hanya diberitahu siapa yang akan dinikahi. Keluarga diorganisasikan sebagai blok besar, rumah dengan beberapa wanita dan banyak anak-anak. Setiap istri memiliki kamarnya sendiri. Ada yang bergiliran menghabiskan hari bersama suaminya. Yang lain hanya melihat pria itu saat dia memutuskan. Segala sesuatunya ditangani dengan jadwal, kesepakatan di antara mereka, dan aturan tidak tertulis yang diketahui semua orang. Ini bukan komunitas bebas. Jika seorang wanita ingin pergi, dia menghadapi masalah serius. Dia kehilangan kontak dengan anak-anaknya, dikucilkan dari lingkungannya, dan keluarganya mungkin berhenti berbicara dengannya. Dalam beberapa kasus, istri lainnya menarik dukungan mereka. Dalam sistem itu, menjauh bukan sekadar berpisah dari seorang pria. Itu harus diisolasi dari segalanya. Keintiman juga tidak seperti dalam pernikahan biasa. Beberapa wanita berhubungan dengan suaminya sekali atau 2 kali seminggu. Yang lainnya bisa bertahan berbulan-bulan tanpa dia menyentuhnya. Namun mereka tidak bisa mengeluh. Jika mereka mengatakan sesuatu, mereka mungkin ditegur. Ada yang menerimanya dengan iman. Yang lainnya karena mereka tidak punya jalan keluar. Hubungan antara istri tidak selalu damai. Ada kecemburuan, persaingan, ketegangan diam-diam. Tetapi banyak yang belajar hidup bersama untuk menjaga stabilitas rumah tangga. Yang lebih tua mengajari yang lebih muda. Mereka menjelaskan kepada mereka bagaimana mereka seharusnya bersikap, apa yang seharusnya mereka izinkan, dan apa yang tidak boleh mereka katakan. Di bagian resmi gereja yang lebih besar, praktik ini dilarang. Namun pada kelompok pembangkang ini, poligami tetap berfungsi sebagai dasar. Itu tidak ada di brosur. Itulah yang terjadi dalam praktik sehari-hari. Dan di balik gagasan pernikahan surgawi, ada sistem di mana keinginan pria menjadi doktrin. Pornografi sebagai epidemi. Menjelek-jelekkan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Bagi penganut Mormon fundamentalist, pornografi bukan sekadar sesuatu yang harus dihindari. Itu disajikan sebagai ancaman total. Dalam berbagai rapat, pidato, dan manual, hal itu dibicarakan seakan-akan itu adalah wabah yang menghancurkan jiwa. Hampir semua perbincangan tentang masa muda diakhiri dengan penyebutan bahayanya. Dikatakan bahwa siapapun yang menonton konten jenis ini akan kehilangan kesuciannya. Bahwa roh tidak dapat lagi merasakan. Itu mencemari pikiran Anda. Bahkan ada yang mengatakan bahwa wajahnya berubah menjadi buram dan terlihat jelas. Tidak ada penelitian atau data. Hanya pernyataan yang diulang dengan kepastian penuh. Banyak anak muda merasa bersalah, bahkan sebelum mereka melihat apapun. Membayangkan adegan intim saja, membuat mereka berpikir mereka telah gagal. Jika mereka kebetulan melihat sesuatu, karena tidak sengaja, atau karena rasa ingin tahu,
Rasa takut menguasai mereka. Beberapa orang menangis dalam diam, yang lain menyembunyikannya. Tetapi hampir semua orang percaya bahwa nilai mereka sebagai pribadi telah berkurang. Dalam wawancara pribadi, mereka diminta untuk mengatakan demikian. Berapa kali Anda melihatnya? Gambar macam apa? Apakah kamu merasa bersemangat? Apakah sudah selesai? Pertanyaan tidak berusaha untuk memahami. Mereka ingin mendaftar, menggolongkan, terapkan hukuman. Sebab dalam logika itu, menonton pornografi adalah awal dari jalan menuju kebinasaan. Hukumannya bervariasi. Penghentian kegiatan, pencabutan izin, pembicaraan wajib, bacaan pertobatan, dan yang terutama, kewaspadaan. Sejak saat itu, gerakan apapun dapat diartikan sebagai tanda kambuhnya penyakit, bahkan jika tidak terjadi apa-apa lagi. Beberapa pemimpin mengusulkan solusi yang malah memperburuk masalah. Periksa perangkat, pasang filter, telepon setiap hari untuk menanyakan apakah jatuh lagi. Semua ini menimbulkan lebih banyak kecemasan, lebih banyak obsesi, lebih banyak rasa bersalah. Ada anak muda yang akhirnya terus-terusan memikirkan subjek itu, meski mereka tidak lagi melihat apapun. Wanita juga menerima peringatan. Mereka diberitahu untuk tidak mengonsumsi konten tersebut, bahkan secara tidak sengaja. Itu membuat mereka tidak murni, kurang berharga. Bahwa jika mereka menikah dengan sejarah itu, mereka terkontaminasi. Banyak yang akhirnya menekan seluruh seksualitas mereka. Idenya bukanlah untuk mencegah, itu untuk mengendalikan. Tidak ada pembicaraan tentang pendidikan, tidak ada penjelasan tentang apa yang sehat atau umum. Itu hanya dikutuk. Dan hal itu menyebabkan banyak orang tidak memiliki alat, tidak memiliki bimbingan nyata, dan terus-menerus takut terhadap sesuatu yang, pada kenyataannya, merupakan bagian dari pertumbuhan seseorang. Ibu abadi yang tak seorang pun sebutkan. Dalam doktrin resmi komunitas ini, banyak pembicaraan tentang Bapa Surgawi. Dia mengarahkan segalanya. Anda berdoa kepadanya, Anda mengikuti Dia, Anda menaati Dia. Tetapi ada sesuatu yang selalu ditinggalkan. Sosok feminin yang ilahi. Kadang-kadang disebutkan bahwa ada Ibu Surgawi, namun dia tidak disebutkan namanya, tidak didoakan, atau diajarkan di kelas-kelas. Ya, memang begitu, tetapi tidak demikian. Para wanita dalam kelompok itu menyadarinya sejak usia muda. Mereka belajar bahwa nilai mereka berasal dari ketaatan, kebijaksanaan, dan kesuburan. Mereka diharapkan menikah muda, memiliki banyak anak, dan melayani suami mereka. Tetapi tidak ada pembicaraan tentang wanita yang kuat secara spiritual. Tidak ada contoh kekuasaan dari perempuan. Tidak ada gambar yang mewakili otoritas keagamaan. Pria memiliki imamat. Mereka mengarahkan, memberkati, membimbing. Wanita mendukung. Mereka dapat mengajar di tempat tertentu, tetapi selalu di bawah pengawasan laki-laki. Mereka tidak dapat membuat keputusan mengenai masalah keimanan. Dan jika ada yang terlalu menonjol, mereka sering diperingatkan untuk menjaga ketertiban. Ketika mempelajari teks suci, suara wanita hampir tidak pernah muncul. Segala sesuatu diceritakan dari sudut pandang laki-laki. Diajarkan bahwa laki-laki adalah yang memimpin, bahwa wanita itu harus mengikutinya. Tidak ada perdebatan. Itu tidak dipertanyakan. Begitulah adanya karena hal itu diterima dengan cara demikian, dan tidak seorang pun membantahnya dengan lantang. Beberapa wanita menerima sistem tersebut karena mereka tidak mengenal sistem lainnya. Yang lain menoleransinya demi anak-anak mereka. Dan banyak orang hanya diam saja mengenai hal itu. Namun itu tidak berarti mereka tidak merasakannya. Banyak yang menyadari ketidakhadiran ini, yaitu model ilahi yang mewakili mereka. Sosok yang mengesahkan mereka lebih dari sekadar ibu atau istri. Bahkan wanita muda yang belajar lebih giat, yang mengajukan pertanyaan, akhirnya merasa seperti mereka melewati batas. Sebab di komunitas tersebut, wanita yang banyak berbicara tentang spiritualitas merasa tidak nyaman. Anda diingatkan bahwa peran Anda bukanlah memimpin, melainkan mendampingi. Dan jika dia ingin diterima, dia harus tinggal di sana. Dalam lingkungan di mana segala sesuatunya ditentukan oleh sisi maskulin,
yang ilahi juga menjadi maskulin secara default. Jadi, setengah dari masyarakat hidup tanpa cermin, tanpa sosok yang dapat menamainya, tanpa ada yang memberitahu mereka bisa menjadi sesuatu yang lebih. Trauma karena tidak cocok. Dalam komunitas ini, keinginan tidak hanya dikendalikan, itu dipantau, itu dihukum. Itu menjadi alasan untuk merasa bersalah. Dan bagi banyak anak muda, tekanan itu terlalu berat. Beberapa orang mencapai titik di mana mereka tidak tahan lagi, tidak terlihat dari luar, tidak ada komentar. Tapi itu terjadi, dan semakin sering. Banyak remaja yang mulai merasa tidak cocok sejak dini, bahwa apa yang mereka rasakan tidak diperbolehkan, bahwa tubuh Anda berjalan ke satu arah dan komunitas Anda berjalan ke arah lain. Mereka mencoba melawan, mereka membaca, mereka berdoa, mereka meminta bantuan. Tetapi bantuan selalu diarahkan ke satu arah, menghilangkan apa yang mereka rasakan, tidak pernah memahaminya. Bila mereka mengakui apa yang mereka alami, mereka tidak menerima pengertian. Mereka menerima tugas, isolasi, hukuman, gagasan bahwa mereka dapat diperbaiki. Dan itu menyakitkan, karena mereka merasa ada sesuatu yang salah dengan diri mereka. Bahwa keberadaannya adalah suatu kesalahan yang mengecewakan keluarga mereka, kelompok mereka, dan apa yang mereka yakini sebagai Tuhan. Beberapa mencoba beradaptasi. Mereka menikah tanpa keinginan. Mereka berpura-pura semuanya baik-baik saja. Namun di dalam, mereka hancur. Mereka hidup dalam ketakutan. Setiap pikiran menjadi ancaman. Setiap keinginan adalah bom yang dapat meledak kapan saja. Yang lain mengisolasi diri. Mereka berhenti berbicara. Mereka kehilangan energi. Mereka tidak menemukan makna dalam hal apapun. Dan karena tidak seorang pun benar-benar bertanya kepada mereka tentang keadaan mereka, mereka perlahan menghilang. Hingga suatu hari, mereka membuat keputusan ekstrim. Terkadang mereka menyakiti diri sendiri, yang lainnya bunuh diri. Ketika hal itu terjadi, masyarakat tetap diam. Ada pembicaraan tentang penyakit. Dari kesedihan, penindasan tidak pernah disebutkan, tidak pernah ditanyakan apakah doktrin ada hubungannya dengan hal itu. Dan polanya pun berulang. Apa yang merupakan keruntuhan yang disebabkan oleh penyangkalan selama bertahun-tahun ditutupi dengan kata-kata lembut. Apa nilai sebuah reputasi? Dalam komunitas ini, reputasi tidak dibangun atas prestasi atau ide. Itu dibangun dengan perilaku. Dan dalam perilaku itu, seks menempati tempat pertama. Mengetahui siapa yang melakukan kontak dengan siapa, siapa yang gagal mengendalikan dorongan hatinya, siapa yang melampaui batas, hampir menjadi obsesi kolektif. Sejak usia muda, setiap orang memahami bahwa menjadi murni adalah nilai terbesar mereka. Tidak peduli seberapa banyak mereka belajar, seberapa banyak mereka membantu, atau bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Jika ada kecurigaan bahwa mereka melakukan kesalahan kepada seseorang, citranya berubah, terkadang tanpa bukti. Cukup bagi seseorang untuk berbicara. Satu percakapan yang tidak pada tempatnya dapat membuat hidup seorang gadis menjadi sia-sia. Suatu isyarat, suatu kedekatan, suatu rumor, namanya segera dihindari dalam daftar tertentu. Dia tidak lagi dipilih untuk tugas tertentu. Beberapa orang berhenti menyapanya seperti sebelumnya. Dan meskipun tidak seorang pun mengatakannya secara terbuka, hal itu tidak lagi dilihat dengan cara yang sama. Hal itu juga terjadi pada pria, tetapi dengan cara yang berbeda. Jika mereka diketahui telah berdosa, mereka ditegur, tetapi mereka juga diampuni lebih cepat. Namun jika wanita, jauh lebih sulit menghapus tanda itu. Karena dalam sistem itu, kemurnian femininlah yang paling dihargai. Dan apa yang hilang paling cepat. Banyak gadis yang takut dianggap kurang berharga. Itulah sebabnya mereka mengukur setiap kata. Mereka menghindari mendekati anak laki-laki tertentu. Mereka tidak berbicara dengan keras. Mereka tidak mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Karena mereka tahu,
bahwa jika sesuatu kedengarannya tidak pada tempatnya, hal itu dapat digunakan untuk melawan mereka. Jika menyangkut perkawinan, sejarah itu sangat berpengaruh. Jika ada rumor, pemimpin mungkin menolak persetujuan, bahkan jika itu palsu. Bila ada keraguan tentang kelayakan seorang wanita muda, banyak pria memilih untuk tidak menaruh minat padanya, meski mereka tidak tahu alasannya. Masyarakat sudah menebar kecurigaan. Ada yang mencoba membersihkan citranya dengan lebih banyak pelayanan, lebih banyak kepatuhan, lebih banyak diam. Namun terkadang itu tidak cukup. Sebab di lingkungan seperti ini, reputasi seksual yang rusak tidak dapat dihapus dengan mudah. Dan hal yang paling tidak adil adalah dalam banyak kasus, bahkan tidak ada pelanggaran. Hanya sekedar melihat, menebak, atau perkataan seseorang yang memiliki kekuasaan lebih besar. Jadi, seks bukan lagi sesuatu yang pribadi. Itu menjadi ukuran nilai. Sesuatu yang diperhatikan semua orang, meski tidak ada seorang pun yang berbicara langsung. Dan dalam kewaspadaan yang hening itu, banyak orang kehilangan kebebasan untuk menjadi diri mereka sendiri, hanya karena takut akan trauma seumur hidup. Aturan untuk kehamilan dan hubungan. Dalam pernikahan, keputusan intim tidak selalu dibuat antara dua orang. Dalam komunitas Mormon fundamentalis ini, ada instruksi yang jelas tentang berapa banyak anak yang harus mereka miliki, kapan anak-anak itu harus lahir, dan bagaimana mereka harus menjalani seksualitas mereka, bahkan setelah menikah. Kendalinya tetap ada, hanya bentuknya saja yang berubah. Penggunaan metode kontrasepsi tidak disukai. Beberapa kelompok melarangnya sepenuhnya, yang lain tidak menyebutkannya, tetapi mereka yang menggunakannya dianggap pemberontak atau tidak spiritual. Jika suatu pasangan memutuskan untuk menjarangkan kehamilan, mereka harus membenarkannya, dan jika mereka tidak melakukannya dengan benar, mereka dikoreksi. Banyak wanita diberitahu bahwa mereka harus siap sedia setiap saat, bahkan jika mereka sedang hamil. Bahkan jika mereka baru saja melahirkan, penolakan dapat diartikan sebagai kurangnya komitmen. Ada orang yang melakukannya karena kewajiban, bukan keinginan. Karena mereka tahu bahwa mengatakan tidak bisa mendatangkan masalah dengan suami mereka, dan juga dengan para pemimpin. Ada keluarga dengan 10, 12 atau lebih anak. Bukan karena mereka merencanakannya seperti itu, tetapi karena mereka diajarkan bahwa memiliki banyak adalah tanda keimanan. Bahwa setiap kehamilan adalah sebuah misi. Berhenti berarti meragukan rencana ilahi. Kadang-kadang, bahkan tubuh pun tidak mampu menahannya lagi. Namun pesannya jelas. Jika Anda bisa terus maju, Anda harus terus maju. Dalam kasus di mana pasangan ingin membatasi anak-anak mereka, mereka diundang untuk berbicara dengan para pemimpin. Di sana mereka menjelaskan kepada mereka bahwa mereka tidak melihat panorama abadi. Mereka berpikir seperti dunia luar, bahwa mereka seharusnya lebih percaya. Pada akhirnya, kebanyakan orang menyerah, karena tekanan datang dari semua sisi. Ada pasangan yang takut membicarakan topik tertentu. Apa yang hilang ketika dikeluarkan? Dikeluarkan dari komunitas Mormon fundamentalis tidak hanya berarti berhenti menghadiri pertemuan. Itu juga berarti kehilangan akses ke pasangan Anda, untuk keluargamu, dan untuk kehidupan intim apapun dalam sistem. Ini perpisahan yang total, suatu bentuk hukuman yang berdampak langsung pada seksual. Jika seseorang dikucilkan, status perkawinannya ditangguhkan. Sekalipun dia sudah menikah secara resmi, dia tidak lagi terhitung dalam kelompok itu. Pasangan Anda mungkin dipindahkan. Dalam beberapa kasus, mereka didorong untuk meninggalkan orang yang dipecat dan melanjutkan hidup mereka dengan orang lain yang disetujui oleh para pemimpin. Hal ini tidak terjadi melalui keputusan bersama. Seringkali orang yang dikeluarkan tidak memiliki suara. Kepemimpinan memutuskan dan mengomunikasikannya.
Pasangan itu diberitahu bahwa itu adalah hal yang benar untuk dilakukan, bahwa mereka tidak dapat tetap bersatu dengan seseorang yang bukan lagi bagian dari komunitas, bahwa mempertahankan kontak akan membahayakan martabat mereka sendiri. Kadang-kadang, pemisahan terjadi meskipun kesalahannya kecil. Keraguan doktrinal, komentar yang tidak pada tempatnya, pengakuan yang disalahartikan, dan dengan itu, seluruh proses diaktifkan. Ikatan diputus, akses ke kuil diblokir, dan hak apapun untuk kehidupan berumah tangga dicabut. Rasa sakitnya berlipat ganda. Bukan hanya lingkungan sosial yang hilang. Privasi, rumah, dan kontak dengan anak-anak juga hilang. Beberapa orang yang mengalami hal ini mengatakan bahwa dari satu hari ke hari berikutnya, mereka berhenti bertemu keluarga mereka. Bahwa mereka tidak bisa mengucapkan selamat tinggal. Bahwa mereka diperlakukan seolah-olah mereka tidak ada lagi. Bagi mereka yang ingin kembali, jalannya panjang. Itu memerlukan surat, pengakuan, kewaspadaan. Dan selama waktu itu, mereka tidak dapat memiliki hubungan apapun. Tidak dengan pasangannya sebelumnya, tidak juga dengan siapapun. Mereka sendirian, secara harfiah. Segala sesuatu yang berhubungan dengan tubuh dan kasih sayang dibatalkan. Isolasi ini dibenarkan sebagai sebuah pemurnian. Namun kenyataannya, ini berfungsi sebagai hukuman yang terstruktur. Suatu bentuk tekanan untuk membuat orang yang dikeluarkan bertobat secepat mungkin. Sebab dalam sistem itu, bahkan hubungan seks pun dapat dirampas. Seolah-olah itu bagian dari hukuman. Bab 18. Penjagaan malam pertama. Instruksi dan pengawasan. Malam pertama pernikahan tidaklah intim ataupun bebas dalam lingkungan ini. Itu menjadi kewajiban yang dikendalikan dari luar. Tidak ada pengawasan langsung, tetapi ada aturan, tekanan, dan komentar yang mengelilingi pasangan tersebut sejak menit pertama. Sebelum menikah, banyak pasangan menerima instruksi yang lebih rinci. Tidak ada pembicaraan tentang emosi. Kita berbicara tentang apa yang seharusnya dilakukan, apa yang diharapkan, tentang apa yang tidak diperbolehkan. Ada yang menerima pembicaraan pribadi dengan saran tentang posisi, durasi, dan bahkan bagaimana bertindak jika salah satu dari keduanya tidak patuh. Beberapa anak muda mengatakan mereka diberi daftar, atau mereka membacakan instruksi dari manual lama. Semua dengan nada serius. Seolah-olah itu adalah upacara paralel. Dan ketika saatnya tiba, mereka tidak dapat berhenti memikirkan apa yang telah diceritakan kepada mereka. Tidak ada ruang untuk spontanitas, hanya untuk memenuhi harapan. Setelah malam itu, masyarakat mulai memperhatikannya. Mereka bertanya dengan isyarat. Para ibu berbicara dengan putri mereka, berteman dengan suami. Semua orang ingin tahu apakah itu berjalan dengan baik. Tidak ada privasi. Apa yang terjadi di ruangan itu menjadi subjek spekulasi di hari-hari berikutnya. Jika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, masalahnya tidak hanya berhenti pada pasangan itu. Mohon sarannya. Para pemimpin diajak berkonsultasi. Kadang-kadang mereka diundang untuk berbicara. Mereka bertanya apakah ada kesulitan, apakah ada sesuatu yang tidak berhasil, dan alih-alih membantu mereka, mereka malah dibuat merasa telah gagal. Istri-istri dipertukarkan antar pemimpin. Di beberapa kelompok Mormon fundamentalis, ada situasi yang tidak disebutkan secara publik tetapi diketahui semua orang. Salah satunya adalah pemindahan istri dari laki-laki yang berkuasa. Itu tidak disajikan sebagai pertukaran. Hal itu dibenarkan dengan kata-kata keagamaan, wahyu, amanat spiritual, inspirasi ilahi. Namun dalam praktiknya, ini adalah realokasi yang diberlakukan tanpa persetujuan yang sebenarnya.
Ketika seorang pemimpin mengatakan ia telah menerima indikasi bahwa seorang wanita tertentu harus mengganti suaminya, tidak ada seorang pun yang mempertanyakannya. Wanita itu tidak memilih. Suami saat ini tidak memutuskan. Perintah telah dijalankan. Kadang-kadang dalam beberapa hari. Segalanya tetap di antara mereka, tanpa dokumen resmi, tanpa penjelasan publik. Hanya perubahan yang dikomunikasikan dan kepatuhan diharapkan. Penugasan kembali ini tidak selalu disebabkan oleh janda atau perpisahan. Dalam beberapa kasus, wanita tersebut sudah menikah dan hidup normal. Tetapi sudah dipastikan bahwa tempat barunya adalah bersama pria lain. Seseorang yang pangkatnya lebih tinggi. Atau seseorang yang membutuhkannya untuk memenuhi tujuan suci. Wanita itu diberitahu bahwa ini adalah bagian dari rencana Tuhan yang harus Anda terima dengan kerendahan hati. Semoga ketaatanmu mendatangkan keberkahan. Terkadang Anda diberi waktu untuk menyesuaikan diri. Yang lainnya diperkirakan akan segera pindah. Jika Anda ragu atau bertanya terlalu banyak, Anda dituduh kurang beriman. Mantan suami harus menerima keputusan itu, bahkan jika saya tidak setuju, bahkan jika itu rusak. Anda disuruh untuk percaya bahwa tatanan ilahi tidak dipertanyakan. Ada yang melakukannya secara diam-diam, yang lainnya runtuh dari dalam, tetapi tidak seorang pun berani menghentikannya. Karena menentang suatu wahyu sama artinya memberontak terhadap keseluruhan struktur. Istri-istri lainnya menonton. Beberapa orang merasa takut, karena mereka tahu itu bisa terjadi pada mereka. Jika seorang pemimpin mengatakan tempat mereka bukan lagi di mana mereka berada, mereka harus pergi. Bukan karena masalah perkawinan. Tidak ada jalan lain. Tidak ada cara untuk protes. Jika ini yang terjadi, yang tersisa hanyalah taat. Karena di dunia itu, kemauan seorang pemimpin lebih berat daripada ikatan apapun. Dan ketika keinginan itu terwujud, semua hal lainnya tidak lagi penting. Tidak ada pasangan, keinginan atau kisah yang lebih berbobot daripada sebuah perintah. Begitulah kehidupan di sana, menurut tanpa bertanya. Karena tubuh Anda tidak terasa seperti milik Anda sendiri, keintiman bukanlah hak, dan cinta bukanlah pilihan. Segala sesuatunya melewati filter, hierarki, dan ekspektasi yang tidak diminta oleh siapapun. Apa yang seharusnya manusiawi menjadi struktur, dan apa yang lahir dari naluri menjadi rasa bersalah. Tidak ada cara untuk mencintai, menyentuh, atau merasakan tanpa melihat ke belakang. Segala sesuatu memiliki aturan, bahkan hal yang terkecil sekalipun. Yang penting bukanlah apa yang terjadi di balik pintu tertutup, tetapi apa yang menentukan siapa yang dapat membukanya. Dan sampai hal itu berubah, banyak kehidupan akan terus berputar di sekitar keinginan yang hanya ada jika seseorang mengizinkannya.